Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan kira-kira apa yang menjadi titik temu antara politik dan bisnis. Saya akan coba untuk share screen. Oke, kali ini kita akan membahas tentang politik dan bisnis. Di sini saya mengambil realitas di tingkat lokal pasca berlangsungnya otonomi daerah. Jadi yang menjadi latar belakang dalam pembahasan kali ini, kita bisa melihat bahwa ternyata ada pengaruh demokratisasi yang akhirnya dilaksanakan secara kolektif di berbagai negara-negara multilateral. Jadi banyak negara-negara dunia ketiga yang mendapatkan rekomendasi, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, untuk melaksanakan demokratisasi. Dan dampak dari demokratisasi ini akhirnya melahirkan yang disebut sebagai desentralisasi. Desentralisasi merupakan tindak lanjut dari pengembangan demokratisasi itu sendiri. Ketika akhirnya daerah memiliki wewenang untuk mengembangkan potensinya berdasarkan eh, prinsip otonomi daerah. Dan memang jika kita lihat perkembangannya, ternyata upaya desentralisasi ini memiliki banyak hal yang kontraproduktif dan cenderung tergesa-gesa pelaksanaannya. Jadi hal serupa bisa kita lihat terjadi di Indonesia. Ada beberapa masalah yang timbul akibat adanya upaya desentralisasi ini, seperti yang pertama, penyelewengan pejabat daerah, tingginya angka korupsi di tingkat lokal, dan yang kedua, penataan daerah yang terlalu sentralistik. Kemudian yang ketiga, akibat penataan daerah yang terlalu sentralistik ini mengakibatkan terjadinya hubungan yang kurang baik antara pusat dan daerah, dan terjadi kebijakan yang tumpang tindih atau adanya suatu program yang tidak jelas penataannya untuk ditata oleh pusat ataupun daerah. Dan ini didukung oleh penelitian hadis ya tahun 2015. Dia mengatakan bahwa terdapat tren korupsi oleh elit di tingkat lokal dengan persekongkolan bersama dengan pengusaha, yaitu untuk mengeruk kapital dan dengan mekanisme atau regulasi yang tidak lazim. Jika kita melihat bahwa upaya desentralisasi ini ternyata banyak direkomendasi oleh negara lembaga-lembaga Bretton Woods seperti IMF dan World Bank. Itu di Asia dan di Asia dan Afrika sekitar tahun 1980 dan 1990. Kalau kita lihat ini masuk ke dalam teori dependensi ya yang banyak dikembangkan oleh Dos Santos dan Alexander Frank dalam paradigma palsu. Jadi paradigma palsu akhirnya negara-negara periferi itu bergantung kepada negara inti tanpa adanya upaya mengembangkan negara inti. Lalu nanti akhirnya muncul komprador-komprador, kaum-kaum kapitalis yang bekerja sama dengan broker atau pengusaha atau elit yang akhirnya mereka menahan pengembangan teknologi di tingkat daerah. Sehingga terjadilah rekomendasi-rekomendasi yang tetap menghambat kaum-kaum marginal. Lalu jika kita lihat, sebenarnya rekomendasi yang disampaikan oleh negara Bretton Woods ini disampaikan dengan asumsi untuk mempersingkat jarak antara masyarakat dengan pembuat kebijakan, baik dari kebijakan fiskal dan fisik atau infrastruktur. Jadi asumsi ini ternyata jika kita lihat realitasnya mendapat kritik ya, karena faktanya justru terjadi pengembangan hidden agenda di tingkat daerah, yang mana pengusaha dan penguasa bekerja sama di dalam hidden agenda tersebut. Jadi adapun
eee, ada pula yang beberapa peneliti yang menyebut ini merupakan pengaruh dari Orde Baru sekitar 32 tahun yang lalu, ya, yang membentuk klientisme. Kemudian, berkembang dan kita akhirnya sekarang memasuki daerah atau era reformasi. Jadi bisa kita lihat di era reformasi sekarang ini, data KPK kemarin saya melihat, eee, dari tahun ke tahun tingkat korupsi pejabat publik di daerah itu terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terus bisa kita lihat bahwa pejabat publik akhirnya berburu rente dan mengabaikan kepentingan publik. Jadi adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam makalah ini, ya ada dua hal. Pertama ingin melihat hubungan politik dan bisnis di tingkat lokal pasca berlangsungnya desentralisasi, dan yang kedua bagaimana keterkaitan antara variabel-variabel baik dari komponen yang saling terlibat di dalam relasi kekuasaan dan bisnis. Oke, kita masuk dulu ke definisi konsep sederhana ya. Yang pertama itu politik. Jadi di sini saya mengambil prinsip ramalan definisi yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti tahun 1999. Dia mengatakan bahwa politik itu sebenarnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama para masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi di sini bisa kita lihat ada kaitan atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Lalu menurut terminologi dari Morgenthau 1961, dia mengatakan bahwa politik itu merupakan perjuangan mendapatkan kekuasaan. Lalu definisi yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo 1993 bahwa politik merupakan berbagai aneka kegiatan yang terjadi di suatu negara, baik menyangkut proses yang menentukan dan upaya mencapai tujuan. Lalu ada 4 sebenarnya yang menjadi aspek dari politik itu sendiri. Ini dikemukakan oleh Rafael tahun 2013. Ya, 4 aspek yang melibatkan politik dalam kaitannya kepada kebijakan publik. Yang pertama itu politik sebagai pemerintah ya, yang mengatur. Lalu yang kedua, politik sebagai kehidupan publik. Jadi ada sebuah relasi publik yang bisa digolongkan sebagai aktivitas politik. Lalu yang ketiga, sebagai resolusi konflik untuk menangani masalah. Dan yang keempat, ini sebagai kekuatan untuk mempertahankan status quo. Oke, kita masuk kembali ke definisi konsep bisnis. Apa itu bisnis? Ya, dia dari bahasa Inggris, business, atau dari kata busy, sibuk, dalam menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh profit, keuntungan, ya, untuk mendapatkan kapital. Jadi di sini saya mengemukakan ada dua arti luas dan arti sempit. Arti luas ini bisnis dalam kaitannya dengan beberapa subsistem, beberapa subsistem yang saling mempengaruhi dan akhirnya ini memiliki beberapa perilaku, aspek, strategi dalam mencapai profit yang setinggi-tingginya. Jadi banyak variabel yang saling berhubungan jika melihat arti luasnya. Lalu dalam arti sempit dia bisa kita ketahui bahwa hanya sebagai suatu proses dari suatu industri untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Jika kita lihat bahwa apa sebenarnya yang menjadi sejarah dari kaitan antara politik dan bisnis di dalam politik nasional. Ya, tadi sudah disinggung sedikit bahwa ini ada kaitannya dengan pengaruh Golkar waktu itu, suatu lembaga non-partai yang didirikan oleh Soeharto, yang akhirnya bertahta lebih kurang 32 tahun. Jadi
karena dominasi dari Golkar ini, ya, membuat banyak pengusaha tertarik untuk bergabung di dalamnya. Jadi ketika pengusaha banyak bergabung, maka ini menjadi suatu kendaraan untuk mengembangkan usahanya. Ini dikemukakan oleh Fedi Hadij, ya, tahun 2015. Dia mengatakan bahwa Soeharto di masa kekuasaannya telah membentuk oligarki politik, ya, yang terdiri dari beberapa kelompok militer, pengusaha, etnis Tionghoa, terus para pengusaha pribumi, dan beberapa keluarganya. Jadi ada beberapa grup-grup pengusaha yang bisa kita ketahui seperti Salim Group, milik Lim Sio Leong, Lipo Group, milik keluarga Riyadi, dan beberapa usaha lainnya yang dikelola oleh anak-anak Soeharto waktu itu. Kemudian akhirnya keran politik itu dibuka melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Dan akhirnya banyak partai yang menggabungkan diri, ada sekitar 48 partai politik yang terlibat di dalam pemilu dengan sistem multipartai. Jadi di sini bisa kita lihat ada titik temu antara partai politik dengan bisnis. Ya, ketika partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan aktivitas politiknya, lalu pebisnis juga membutuhkan perahu politik untuk boleh terjun ke dalam aktivitas politik. Kenapa mereka terjun ke dalam aktivitas politik? Di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, untuk memperluas usaha. Memperluas usaha atau jaringan usahanya sehingga memiliki konsumen-konsumen yang semakin berkembang. Kemudian ada upaya untuk beralih profesi dengan banyak motif, baik dari beralih profesi dari pengusaha menjadi pejabat publik, ya, untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Lalu ada pula yang memperluas usahanya dengan mengembangkan tidak hanya satu sektor usaha, lalu berkembang ke berbagai usaha-usaha lainnya, ya, sehingga seorang pebisnis yang akan menjadi pejabat publik mudah untuk mendapatkan berbagai fasilitas itu semua. Jadi fenomena Golkar di era Orde Baru inilah yang akhirnya banyak ditiru oleh berbagai pejabat publik dan akhirnya fenomena serupa itu banyak diterapkan oleh berbagai partai politik. Lalu jika kita lihat bahwa ternyata partai politik, ya, tidak hanya golongan nasionalis, namun juga golongan agamis yang melalui upaya kaderisasi tidak lagi terjadi. Ya, jadi banyak akhirnya seorang elit yang dia dari pebisnis lalu bergabung menjadi anggota partai itu akhirnya tanpa melalui proses kaderisasi yang kita sebut sebagai kutu loncat. Ya. Lalu berikutnya ada otonomi daerah. Otonomi daerah ini ada beberapa regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian tentang pemerintah daerah, lalu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, lalu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ya, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jika kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu ada definisi dari otonomi daerah, ya, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri usaha pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada daerah otonom yang merupakan daerah atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dengan tetap mengakui sistem NKRI. Jadi pemerintah daerah kemudian menjalankan kewajibannya berdasarkan asas otonomi, ya, seluas-luasnya mengembangkan potensinya sendiri dengan tetap mengakui kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua itu akhirnya pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dengan tugas pembantuan, yaitu adanya pendelegasian wewenang dari pusat untuk tugas yang diserahkan kepada daerah, ya, dengan dana dan anggaran yang tetap harus dipertanggungjawabkan kepada pusat. Lalu pemerintah pusat tentu menjalankan kewenangannya tanpa ada campur tangan atau intervensi dari daerah. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi, gambaran atau hubungan politik dan bisnis pasca otonomi daerah, di sini saya mengambil sepenuhnya dari beberapa penelitian terdahulu. Ya, jadi menurut penelitian Nur Satya tahun 2013, beliau mengatakan bahwa terdapat alasan dari pebisnis, setidaknya ada 2 alasan yang menyebabkan pebisnis itu terjun ke ranah politik. Jadi yang ada 2 alasan. Yang pertama motif ekonomi, ya, ini untuk mempertahankan dan memperluas usahanya. Dan yang kedua itu motif politik, untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah. Dan sayangnya ini didukung oleh mayoritas partai politik. Ini menurut penelitian Nur Satya tahun 2013. Dan beliau juga menyebutkan ada 1-2 partai yang sangat dominan untuk mendukung para pebisnis ini masuk ke dalam partai mereka. Jadi orang-orang sipil, penduduk biasa itu kesulitan. Namun pebisnis itu sangat mudah masuk bergabung ke dalam partai politik mereka. Dan ini juga dikemukakan oleh Dodi Suprihanto, ya, tahun 2011. Dia mengatakan bahwa hubungan pengusaha dan penguasa itu semakin memperbesar ruang lingkup praktik KKN dari tingkat pusat ke daerah. Ya, alasannya tentu saja dengan pilihan rasional. Di satu sisi, penguasa itu bisa mendapatkan keuntungan dengan melibatkan pengusaha. Ya, nanti kita akan melihat di mana sebenarnya korelasinya. Ya, tentu saja ini karena pilihan rasional. Dan di satu sisi, pengusaha yang telah mendukung seorang kandidat yang telah memenangkan kontestasi politik akan mendapatkan sederet keuntungan setelah mendukung. Ya, setelah mendukung di dalam pemilu sebelumnya. Ya, jadi dari beberapa uraian sebelumnya, setidaknya ada 3 aspek penting yang perlu diketahui yang menjadi dasar atau penyebab hubungan politik dan bisnis bertemu. Yang pertama itu dari motif ekonomi atau pengusaha. Ini saya mengambil dari penelitian yang dikemukakan oleh Dimas Aji, ya, di Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 sampai 2018. Dan kira-kira fenomena serupa ini terjadi tidak hanya di Bojonegoro, namun di berbagai daerah di Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa motif ekonomi dan pengusaha ini terjadi ketika pengusaha ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan atau mempertahankan usaha. Ya, mereka ingin merebut kekuasaan sebagai pejabat publik dan ingin mempertahankan usahanya. Jadi mereka akhirnya memenangkan kontestasi, ya, baik di ranah eksekutif dan jadi kepala daerah ataupun sebagai legislatif, DPRD. Kalau di Kabupaten Bojonegoro itu mayoritas pebisnis lebih cenderung untuk menjadi legislatif atau DPRD. Kemudian mereka akhirnya memiliki kemampuan untuk lobby proyek, ya, baik
posisi mereka sebagai eksekutif maupun legislatif untuk melobi dan akhirnya dapatlah proyek tertentu, ya khususnya infrastruktur dan pengadaan barang atau jasa yang membantu masyarakat banyak. Jadi ketika mereka memiliki kemampuan untuk melakukan lobby dan mendapatkan proyek, maka mereka akhirnya melibatkan TS atau konstituen mereka untuk menjadi pemenang tender. Ya, ketika TS atau konstituen yang memenangkan tender, maka akhirnya pengusaha itu mempunyai kemampuan untuk mengintervensi proyek tersebut. Ya, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa ada juga peluang pengusaha itu memperluas usahanya dengan kemampuan mereka untuk melakukan lobby proyek. Yang sebelumnya mereka mempunyai usaha hanya properti, lalu dengan perizinan yang sangat mudah, akhirnya mereka mengembangkan usahanya baik di tingkat minyak, konstruksi, bangunan, perhotelan, dan lain sebagainya. Karena izin yang sangat mudah. Kemudian, bisa kita lihat bahwa eksekutif dan legislatif ini yang sebelumnya mempunyai jabatan sebagai pengusaha, mereka akan memanfaatkan setiap fasilitas yang didapatkan ketika menjabat sebagai pejabat publik untuk merawat konstituen. Misalnya masa reses, ya, sembako, kegiatan pemerintah, event, dan akan mengutamakan pemilih-pemilih mereka, konstituen yang sudah pasti memilih di dalam pemilu sebelumnya. Ya. Dan sayangnya, sering terjadi di berbagai daerah, akhirnya ketika seorang pejabat publik memenangkan persaingan politik atau politik elektoral, sayangnya sering mengabaikan non-konstituen, daerah-daerah yang tidak memilih mereka. Itu tadi yang pertama karena motif ekonomi, dan yang kedua, ini karena adanya permainan politik dalam proyek APBD. Ya, ini sekali lagi menurut penelitian yang dikemukakan oleh Dimas Aji dan Rosa Eva Kuarta tahun 2010. Oke, jadi di dalam politik dan APBD ada terjadi permainan di dalamnya. Misalnya eksekutif atau legislatif ya merasa paling berkompeten di dalam pemanfaatan anggaran ya tanpa adanya pelibatan masyarakat di dalamnya. Memang ada berbagai tahapan ya yang melibatkan masyarakat seperti masa reses atau musrembang des, musrembang kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Namun sayangnya di dalam pengerjaannya minim transparansi. Dan inilah yang menjadi penyebab adanya ketidaktransparansi atau penyebab terjadinya permainan APBD di berbagai daerah yang hanya akan menguntungkan kelompok sendiri, kelompok dari ruling party. Ya. Bisa kita lihat di sini bahwa jika fenomena ini, apakah fenomena ini baru terjadi sekarang? Itu kira-kira ya, yang menjadi pertanyaan berikutnya. Sebenarnya jika kita lihat awal berlangsungnya otonomi daerah, ternyata kecurigaan rakyat itu udah terjadi ya, dengan pembukaan wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengembangkan usahanya sendiri. Jadi banyak konflik horizontal waktu itu dan konflik internal yang baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun kecurigaan antara legislatif dan eksekutif, dan akhirnya membuat tingginya tingkat korupsi di daerah. Ya, kira-kira arulnya
bisa kita lihat alurnya sebagai berikut. Dari otonomi daerah ya yang membuat minimnya pengawasan pusat. Memang di satu sisi punya keuntungan ya ketika daerah punya kemampuan untuk mengelola daerahnya sendiri dengan prinsip otonomi daerah. Namun di satu sisi jika tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya memang memiliki sederet kelemahan. Ya, dan akhirnya pengusaha pemenang tender itu akhirnya dikutip retribusi oleh kelompok eksekutif maupun legislatif yang telah memenangkan suatu kelompok pengusaha tertentu di dalam pengadaan barang atau jasa atau bahkan tender dalam proyek infrastruktur. Jadi retribusi itu dikutip atau ketika koalisi dengan usaha para penguasa ini akhirnya menggabungkan diri ya pengusaha menggabungkan diri dengan usaha dari para eksekutif ataupun legislatif yang memenangkan tender tersebut. Lalu kemudian ada bansos. Bansos ini kemudian hanya diberikan kepada komunitas para penguasa. Dan ada pula yang beberapa kasus yang menunjukkan indikasi terjadinya kutipan, ya, kutipan-kutipan atau potongan-potongan pemberian bansos. Dan kutipan-kutipan ini dialihkan kembali kepada kelompok kepentingan tertentu, baik dari pengadaan barang atau jasa yang menguntungkan kelompoknya. Lalu yang ketiga, ini banyak terjadi ya, politik balas budi pasca pilkada. Di sini Rosa Eva Kuarta dalam penelitiannya tahun 2010 mengambil studi kasus di Kutai Kartanegara dan di Batam, ya, Provinsi Kutai Kartanegara. Jadi kasusnya di Kutai Kartanegara itu kepala daerah sebelum berlangsungnya pemilu kada, dia membuka izin tambang. Jadi banyak akhirnya pengusaha-pengusaha yang memenangkan izin tambang. Dan sayangnya ini yang mendapatkan izin tambang ini adalah konstituen tim sukses yang mendukungnya di dalam pilkada sebelumnya ya, periode sebelumnya. Kemudian setelah akhirnya menjelang berlangsungnya pemilu kada dan untuk periode selanjutnya, kepala daerah ini kembali membuka izin untuk sebagai warning atau pengingat. Sehingga si penguasa ini, si penguasa ini akhirnya mempertahankan dukungannya dengan memperoleh berbagai dukungan dari pengusaha yang mendukung dia atau yang mendapatkan izin tambang tersebut. Kemudian ini bisa kita lihat di Batam ya. Ini ada case tertentu ketika adanya kawasan free trade zone. Jadi waktu itu ada kawasan di Batam yang bebas pajak atau memiliki pajak yang sedikit untuk perusahaan-perusahaan yang berada menjalankan aktivitasnya di free trade zone. Namun akhirnya ketika regulasi ini belum diatur secara jelas, fenomena yang terjadi adalah banyaknya pengusaha yang melakukan lobby-lobby politik untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Ya, ini sekitar tahun 2005 sampai 2007 fenomenanya. Jadi akhirnya bisa kita lihat bahwa pengusaha itu ya berusaha untuk mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin dengan menjalin hubungan atau lobby politik dengan penguasa untuk keuntungan sebanyak-banyaknya sesuai dengan prinsip ekonomi. Jadi kesimpulan di sini bisa kita lihat bahwa otonomi daerah merupakan tindak lanjut dari demokratisasi dan ini memang memiliki aspek positif jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, keadaan itu menjadi pintu masuk bagi pengusaha atau penguasa untuk memiliki motif lain
yaitu untuk mengeruk kapital atau bahkan mempertahankan status quo dari para penguasa. Dan disinilah bisa kita lihat bahwa ada hidden agenda. Ya. Di satu sisi pebisnis atau pengusaha ingin untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, atau bahkan dari penguasa ingin mempertahankan posisinya. Ya. Dan di satu sisi, pebisnis atau pengusaha di sini akan memakai berbagai fasilitas ketika mereka mempunyai posisi setelah memenangkan kontestasi pilkada. Ya, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas, mempertahankan konstituennya, kemudian membeda-bedakan antara pendukung dan tidak pendukung. Lalu pengusaha juga banyak akhirnya menggabungkan diri ke ranah politik untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Memperluas usahanya yang tadinya hanya satu aktivitas usaha, namun ketika dia menjabat di dalam posisi jabatan publik, usahanya itu berkembang terus-menerus. Dan akhirnya hanya menguntungkan kepentingannya sendiri dan golongannya, kemudian mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Di sini saya memberikan saran ya, untuk kita semakin melek politik, semakin mau terlibat di dalam aktivitas politik, semakin partisipatif lah ya sifatnya. Ya. Baik masyarakat, media, LSM, kepolisian, kejaksaan, KPK, itu diharapkan untuk mengawasi pengalokasian APBD yang tidak wajar. Ya, ini perlu diselidiki untuk diminta pertanggungjawabannya kepada pemerintah, eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Dan cara ini bisa ditempuh dengan elektronifikasi ya, dengan pelaksanaan e-government atau e-budgeting. Jadi kita bisa membuat sebuah gerakan publik atau gerakan sosial untuk melakukan transparansi dengan prinsip e-government dan e-budgeting, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi anggaran yang tidak wajar. Jadi itulah kira-kira yang menjadi titik temu antara politik dan bisnis dan kaitan antara variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Saya Johansen Witweb Gultom. Kiranya ini boleh menjadi sarana untuk pendidikan kita bersama, ya, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Untuk setiap kekurangannya saya mohon maaf. Kita bertemu di sharing berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.